untuk untuk cabang toko cabangnya itu dia minta 10 ton per minggu. Baru satu toko, 2 toko lagi itu kalau dijumlah sih totalnya per minggu permintaan itu 20 ton. Berarti aslinya permintaan per minggu 20 ton, Betul. yang baru terpenuhi sekitar 10 ton. ton. Berarti masih luas banget ya Teh, yang Betul. belum. Hai sahabat Trubus, saat ini aku sedang berada di kebun pepaya milik Teh Siska, namanya Mulia Farm. Sahabat Trubus tahu nggak, pepaya di sini hasilnya itu hampir 70% masuk ke pasar modern loh. Yuk mari kita tanya langsung sama ownernya gimana cara menghasilkan pepaya premium supaya masuk ke pasar modern. Halo Teh Siska. Hai Mbak Intan. Apa kabar? Baik. Gimana kabarnya Mbak Intan? Alhamdulillah baik. Oh ya Teh Siska, boleh diceritain nggak awal mula berdirinya Mulia Farm ini? Iya. Oke, berarti total luasannya berapa Teh? Untuk saat Keseluruhan. ini kebun kita ada 5 hektar. Keseluruhan ada 5 Iya, hektar. betul, 5 Oke. hektar. Jadi di sini kita ada 1,5 hektar, di satu lokasi 1 hektar, di lokasi yang satunya lagi 2 hektar. Oke, berarti lokasinya terpisah-pisah gitu Terpisah, ya Teh ya? betul, terpisah. Oke, ini ngomong-ngomong varietasnya ya, jenisnya ya, pepaya Kalina ya Betul, Teh ya? kita pakai varietas pepaya Kalina. Ada alasan tersendiri nggak Teh kenapa memilih membudidayakan varietas pepaya Kalina? Oh ya, jadi saya kan alumni IPB, saya cinta sama produk Oke. IPB. Yang paling utama itu kenapa saya milih varietas Kalina, emang dari kualitas buahnya dia emang lebih bagus. Oke. Dibanding dengan California yang beredar di pasaran. Jadi selain kualitas, Kalina ini punya produktivitasnya tinggi. Oke, kualitas oke, produktivitasnya juga oke. Betul. Jadi seluas 5 hektar ini yang ngelola Teh Cika sendiri ya? Iya, betul. Saya sendiri yang ngelola, tapi kita ada tim untuk perkebunnya, kita ada yang penanggung jawabnya. Oke, Iya. keren sekali ya sahabat Trubus. Perempuan loh mengelola kebun pepaya seluas 5 hektar. Terus produksinya kisaran berapa itu Teh dalam luasan 5 hektar itu? 5 hektar itu kita per minggu bisa 10 sampai 15 ton. Jadi kita panen jadwal itu hari Minggu dan hari Rabu. Hari Minggu dan hari Rabu. Jadi seminggu itu kita 2 kali panen. Seminggu 2 kali panen, sekali Betul. panen kisaran 5 ton sampai 10 ton. 5 ton sampai 10 ton. Ya, Tinggal kalau total per minggunya itu bisa 15 ton juga, Wah. kalau lebih. Aduh, asik dong Teh. Ya lumayan lah. Terus kalau itu kan lo sekitar 5 hektar itu ya Teh Betul. ya. Kalau per pohonnya Teh, produksi per pohonnya gitu pernah dihitung nggak Teh? Pernah. Misal Jadi kalau untuk pepaya itu dia ada masa buah. masa buah. Jadi dari buah pertama sampai nanti 2 tahun masa produktif. Dia itu kan 2 tahun dari panen pertama, masa produktifnya itu 2 tahun. Nanti dari situ ada 5 sampai 6 masa buah. 5 sampai 6 kali masa Betul. buah gitu ya. Jadi 1 kali masa buah itu 30 kilo. 1 kali masa buah 30 Iya, kilo. 30 kilo. Tiap minggu pasti panen, nggak ada musim. Oke. Terus panen sampai masa produktifnya habis. Kalau di sini tuh ukuran bobot buahnya itu kisaran berapa sih Teh? Kita paling Hasilnya? besar biasanya di buah pertama. Buah pertama itu paling besarnya 2,5 kilo sampai 3 kilo pun ada. Besar sekali Besar ya, sekali. 2,5 kilo sampai 3 kilo Betul. ya. Satu buah itu. Satu buah. Itu buah pertama. Biasanya buah pertama di sini di bawah. Oh. Dia paling pendek kan, paling pendek itu buah pertama. Nanti buah semakin naik masa buahnya, nanti dia akan turun kiloannya. Oke. Gitu. Kalau rasanya Teh itu kan tadi ukurannya besar. Nah, Betul. rasanya nih gimana nih Teh? Rasanya kita udah cek Brix-nya itu, kalau kita pemupukannya bagus, nanti hasilnya itu pas panen pertama kita cek Brix-nya itu 12. 12. 12. Brix sampai 12 itu berarti kalau pepaya, sekelas pepaya 12 itu udah manis Udah banget ya Teh ya. Betul, betul. Wah, berarti nanti ada kiat-kiatnya dong Teh untuk menghasilkan itu ya. Ada, pasti ada.
Oh ya Teh Siska, ini di sini 70% dari hasil buahnya tuh masuk ke pasar modern ya Teh ya? Betul. Boleh dong Teh dibocorin sama sahabat Trubus gimana cara mencetak buah premium? Jadi kita itu untuk menghasilkan buah yang berkualitas bagus, yang premium itu kita buatkan jadwal untuk pemupukan, untuk perawatannya. Karena kan kebanyakan si petani pepaya itu rata-rata dia nggak ada jadwal. Jadi untuk kita menghasilkan buah yang premium itu kita harus ada jadwal untuk pemupukan, penyemprotannya. Intinya sih perawatan. Oke. Jadi apa yang kita tanam, kita tuai, ya yang kita rawat ya itu yang hasilnya kita peroleh gitu. Oke, berarti kuncinya pertama itu jadwal pemupukan yang Betul. rutin. Biasanya kalau di sini tuh pemupukannya itu ada berapa jenis sih Teh? Maksudnya tuh biasanya kan kalau petani ada yang pakai sistem tabur, kocor, kayak gitu. Ya. Kalau di sini gimana Teh? Kita pakai tabur ya, dikocor juga ya. Jadi untuk tabur kita gunakan pupuk kimia 3 bulan sekali. Tabur Untuk 3 bulan sekali. Betul. Untuk pengocoran kita nanti dilakukan sebulan sekali. Pengocoran tujuannya untuk mempertahankan bunga dan pentil buah supaya jadi buah besar. Oke. Itu karena kan kalau misalnya pepaya itu kurang nutrisi, kurang pupuk, dia akan rontok. Oke. Intinya sih kurang air. Kalau kurang air dia udah pasti hilang si bunganya. Oh ya Teh, kalau di pepaya tuh ada penjarangan nggak sih Teh? Ada. Jadi kita ikutin permintaan pasar. Kalau pasar minta ukurannya besar itu pasti kita lakukan penjarangan. Karena normalnya pepaya itu satu tangkai ada yang 2 buah, ada yang 3 buah. Kita jarangin untuk satu tangkai 1 buah. Itu untuk pasar khusus. Tapi karena kita udah ada lemparan untuk yang kecil-kecil ke pasar tradisional, jadi untuk saat ini kita tidak lakukan penjarangan. Oh oke. Gitu. Tapi ada kalanya penjarangan itu dilakukan sesuai dengan Betul. permintaan pasar tadi itu ya Teh? Betul. Tapi biasanya kalau penjarangan kayak gitu boleh disinggung sedikit nggak Teh? Biasanya di umur berapa gitu? Kalau misal benar-benar mau mencetak buah yang besar kayak gitu? Ya, penjarangan itu kita lakukan dari usia pentil buah itu 1 bulan. Jadi dari bunga ke pentil buah itu segini betul, sejempol gitu udah ya, Teh, ya? kelihatan. Jadi udah kelihatan nanti ada buah yang runcing, ya, ada yang Itu yang bulat, dipertahanin atau yang dipertahanin yang lonjong. Oh, yang nanti lonjong yang sisanya kita dipertahankan. buang Oke. kalau ada permintaan khusus. Oke. Tapi kalau tidak ada kita pelihara semua karena nanti lemparannya untuk hasil panen ada ke pasar tradisional. Kalau di pepaya Teh, biasanya hama dan penyakit yang sering menyerang tuh apa sih Teh? Yang sering menyerang itu ke buah antraknos. Jadi dia kalau suhu sekitar kebun itu lembab, itu mudah sekali terserang. Cuman kita karena mau ada serangan ataupun tidak, kita tetap lakukan perawatan. Jadi tiap minggu itu ada jadwal penyemprotan. Nah itu kuncinya supaya buah tetap bagus, tidak terserang hama dan penyakit. Jadi sebenarnya nggak nunggu terserang terlebih dahulu, Betul. tapi dilakukan pencegahan tadi tuh ya Teh ya, Betul. penyemprotan rutin seminggu sekali ya Teh Betul. ya. Oh ya Teh, tadi kan hasil produksinya kan kisaran 10 ton per pekan ya Teh ya? Betul. Itu sebenarnya sudah memenuhi permintaan pasar atau belum sih Teh? Belum Mbak, jadi saya punya beberapa toko modern, konsumen saya itu ada 3 toko konsumen. Mereka satu toko aja untuk untuk toko cabangnya itu dia minta 10 ton per minggu. Baru satu toko, 2 toko lagi itu kalau dijumlah sih totalnya per minggu permintaan itu 20 ton. Berarti aslinya permintaan per minggu 20 ton, yang Betul. baru terpenuhi sekitar 10 10 ton. Berarti masih luas banget ya Teh ya, yang Betul belum pasarnya sekali. yang belum tergarap, Sangat masih berpeluang, sangat ya. luas gitu. Betul. Nah biasanya kayak gitu dijualnya kemana Teh? Kita jualnya ke modern market di Cianjur, terus kita ke Bandung, juga ke Jakarta. Kita lebih banyak ke Jakarta sih untuk saat ini. Oh. Bandung kita tutup dulu pengirimannya karena produktivitas kita belum memenuhi untuk ke Jakarta gitu. Jadi kita fokuskan di Jakarta dulu. Oke, pasokannya masih Betul, kurang masih ya Teh ya? kurang banyak. Kalau itu Teh harganya Teh dari kebun berapa? Kita dari kebun itu kan di grading. Jadi kita masukkan harga untuk grade A itu di harga 7.000 dari kebun. Bila masuk ke modern market itu harganya bisa lebih tinggi. Jadi kita bisa masukin di harga 10.000, 12.000. Berarti yang grade A tadi itu maksudnya nggak masih ada atasnya lagi di atas grade A atau? Enggak, jadi di bawah grade A ada lagi grade B dan C. Oh, Itu iya. grade B nanti kita untuk restoran, hotel, dan grade C-nya itu nanti untuk pasar lokal. Nah itu kriterianya gimana nih Teh membedakan yang A itu misal apa namanya
kulitnya yang seperti apa, Betul. bobotnya berapa kayak gitu gimana Teh? Jadi kalau grade A itu dia bobotnya dari 1 kilo sampai 2 kilo. 1 kilo 2 kilo. Betul, dia kulitnya harus mulus, nggak ada jamur atau Iya, apa, mulus. nggak ada luka, harus mulus. Terus dia bentuknya lonjong, harus lonjong seperti peluru. Itu yang grade A. Jadi kalau yang bulat, runcing itu udah udah turun grade ke B. Oh, grade ke B. Bobotnya Teh kalau yang B? B itu bobotnya dari 0,8 sampai 1,2. 0,8 Plus sampai bentuknya 1,2. yang nggak lonjong. Oh, enggak, yang enggak terlalu lonjong lah ya Teh. Betul. Ya. Nah, ada kan yang runcing seperti cabe, itu dia masuk ke grade C. Jadi kenapa kita nggak lakukan penjarangan itu karena kita sudah ada pasarnya. Jadi grade A, B, C itu udah ada pasarnya gitu. Termasuk reject itu yang sudah kena penyakit di kebun, yang kena antraknos itu ada yang nerima juga untuk dibuat POC, pupuk. Oh, berarti itu di bawahnya C masih ada lagi? Masih ada lagi yang berani ngambil ke kita Oke. gitu. Itu kan tadi yang A harganya 7.000 per kilo Betul. dari kebun. Itu selisihnya dari A ke B, B ke C gitu Yang kisaran grade berapa, B Teh? itu di harga 5.000. Grade C itu kita di harga 3.000. 2.000 bedanya. Oke. Tapi semuanya intinya laku ya Teh ya? Laku. Sampai yang busuk pun kita laku. Oke, sampai jadi POC ya? Betul. Boleh diceritain sedikit nggak Teh gimana dulu awal merintis, awal membuka supaya bisa tembus ke pasar modern? Iya. Jadi dulu itu sebenarnya kita belum punya kebun. Jadi ada dulu dosen pembimbing saya minta kebun temennya yang dia kasih benih kalina ini untuk dipasarkan karena luas kebunnya itu hampir 1 hektar. Dia kebingungan untuk menjual hasil panennya. Dosen saya itu minta tolong dicarikan pasar untuk kebun ini. Saya memberanikan diri menawarkan produk kalina. Dulu itu kita kalah saing sama California. Jadi dulu California yang udah terkenal di pasaran, kalina baru saya tawarkan. Terus kita tawarkan door to door ke modern market. Mereka bandingkan kualitasnya, mereka bandingkan harganya. Kita waktu itu kasih harga masih murah karena kita kan baru inisiasi ke modern market dengan produk kalina karena yang di pasaran itu California. Respon mereka bagus. Akhirnya dari PO-nya 1 ton naik sampai sekarang gitu. Oke, sampai sekarang pasarnya masih banyak banget yang belum Betul. terpenuhi ya Teh ya? Betul. Oke, terima kasih banyak Teh Siska sudah Sama-sama. menemani saya dan sahabat Trubus jalan-jalan di kebun pepaya. Dadah!